kegiatan apa sih yang sekarang akan sedang dijalani? Oke, untuk kegiatan sekarang sih, Akang itu lagi coba apa ya, ibaratnya kayak pengabdian ke masyarakat gitu. Bahasanya berat banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kece, salam sejahtera dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Garen, Gaul dan Keren. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang petani milenial. Nah, tentunya di sini saya Dewi Anita Rofika beserta rekan saya Lita Muafila Dan juga Rizal Kerjatullah. Baik, di sini kita sudah ditemani oleh narasumber kita dari petani milenial. Oke Kang, boleh perkenalannya? Oke, perkenalkan, nama Kang Didi Kurnia Sandi. Kebetulan dapat amanah jadi ketua atau foundernya Sirumurus untuk itu sih perkenalan ya, awalnya dulu. Maka, Boleh deh disapa sahabat oh kece iya, yang ada apa di ini sana. sahabat apa namanya? Sahabat kece. Kece badai ya. Ya, sahabat kece. Ya, halo sahabat kece dimanapun berada. Apa namanya tuh, tetap stay tune ya di podcastnya Garen. Garen. Gaul dan Keren. Oke nih Kang, sebelum berlanjut ke obrolan yang inti petani milenial, nah kegiatan apa sih yang sekarang akan sedang dijalani? Oke, untuk kegiatan sekarang sih, Akang itu lagi coba apa ya, ibaratnya kayak pengabdian ke masyarakat gitu. Bahasanya berat banget ya. Ya simpelnya gimana, apa ya, karena Akang kan lahir di sini gitu kan, terus ya Akang bisa kemarin lanjut kuliah di Bogor, ngambil pertanian, terus ya apa namanya tuh, Akang lahir di Kuningan, jadi ingin memberikan sesuatu kepada Kuningan gitu kan. Terus dengan passion Akang sendiri, Akang tertarik ke pertanian karena apa ya, pertanian itu mungkin dinilai teman-teman kan apa ya, kayak pertanian itu kotor-kotoran ya, terus panas-panasan, betul, terus nyangkul ya, terus apalagi sob. Pasti image-nya tuh ya kayak negatif lah gitu kan. Tapi seiringnya perkembangan zaman, ternyata pertanian itu apa namanya tuh maju juga gitu, nggak hanya melulu mencangkul, terus panas-panasan, terus ya kotor-kotoran gitu. Ada istilahnya tuh sekarang petani milenial gitu kan. Petani milenial, terus nanti juga smart farming. Nah itu bahasa baru lagi gitu kan. Ya nanti tak jelasin gitu sih. Mungkin itu apa sekilas tentang yang dilakuin sekarang gitu. Nah, apa sih itu petani milenial? Mungkin kan sahabat kece di rumah belum seluruhnya paham gitu apa itu petani milenial. Iya, betul banget. Boleh. Kenapa? Why not ya? Ya. Jadi apa ya, petani milenial itu kalau kita dengar kan, kita sekarang generasi apa? Generasi Z apa generasi milenial? Ya, apa generasi Z? Ayo. Sama ya? Iya, sama aja Milenial sih. juga termasuknya. Jadi generasi milenial itu kan generasi yang apa ya, adaptif terhadap perkembangan zaman gitu ya. Misalnya adaptif terhadap ya, kita kan ini kan salah satunya gadget gitu kan. Tergantung kitanya apakah ini tuh bisa menghasilkan apa, hanya bisa ibaratnya apa namanya tuh, ya kita cuma scroll TikTok, apa Instagram gitu kan, apa rebahan aja gitu kan. Itu tergantung kitanya aja sih gitu. Jadi petani milenial itu petani yang adaptif terhadap zaman. Kita coba memanfaatkan teknologi yang ada, terus mobilitas kita sebagai anak milenial kan bisa kemana-mana kan, berbeda sama petani-petani yang sudah sepuh yang hanya bisa di lahan aja gitu kan. Sedangkan kita punya pemikiran, punya daya dobrak, punya daya kreativitas, yang mana itu sebuah apa ya, ibaratnya sebuah potensi gitu. Kita harus kembangkan. Nah kayak gitu. Terus ya mungkin sebelumnya di sini
akan hanya sharing pengalaman gitu kan, tidak bermaksud menggurui sobat apa Garen ya. Hanya sharing pengalaman, terus hanya mungkin punya sedikit ilmu ya di pertanian, berbagi lah gitu sih. Itu petani milenial. Terus ada batasan waktunya gitu disebut, jadi kayak batasan umur disebut petani milenial itu. Umurnya tuh dari 18 tahun sampai 39 tahun disebut milenial. Ya. Berarti kalau yang di atas itu Namanya apa? Apa? Tahu nggak? Kolot nial ya, tapi enggak. Iya. itu tuh perbedaan sama petani biasa tuh apa berarti kalau petani? Yang petani milenial. Iya, jadi bedanya tuh kita lebih punya apa ya? Kita ya adaptif sama perkembangan zaman, terus kita juga punya daya kreativitas, inovasi gitu kan, berbeda sama petani yang umumnya gitu kan. Terus apa ya, kita coba cari insight yang baru gitu kan. Jadi pertanian itu tidak hanya tadi cuma full apa gimana, tapi kita coba kasih misalkan di pertanian itu pakai alat mesin pertanian ya. Teknologinya kayak Iya, pakai teknologi betul. Pakai traktor gitu kan. Jadi itu bisa lebih cepat, terus juga bisa lebih apa ya, efektif juga gitu kan. Sebenarnya apa ya? Apalagi kita menghadapi 2030 itu bonus demografi. Pernah dengar? apa itu kan? Ayo. Bonus demografi itu jadi Indonesia itu nanti 2030 usia produktifnya lebih banyak dibandingkan usia yang sepuh-sepuh. Jadi kita yang anak-anak muda itu nanti mendominasi. Jadi itu bisa jadi peluang, bisa jadi apa ya, peluang apa tantangan. Kalau misalkan kitanya punya kreativitas ya Indonesia maju gitu kan. Tapi kalau misalkan kitanya hanya ikuti zaman, terus ya kita nggak punya karya, ya udah kitanya tertinggal. Iya. Gitu sih. Nah, untuk Akang sendiri sejak kapan sih bergabung ke petani milenial gitu? Iya. Kalau bergabung mungkin ceritanya apa ya? Dulu pas kuliah mungkin ya. Nah, jadi ini curhat ya, nggak apa-apa. Kita bebas sih. Iya, curhat ya. Jadi dulu itu ketika apa ya, kuliah semester berapa ya? Semester 2 kalau nggak salah. Semester 2 kita dapat program namanya PWMP dulu. Penumbuhan Wirausaha Muda Pertanian. Itu langsung dari Kementerian Pertanian. Kita mahasiswa pertanian itu dikasih modal. Terus modalnya itu kita gunain buat usaha gitu kan ya, di bidang pertanian bebas sih. Sebetulnya pertanian itu banyak apa ya namanya tuh, pernah dengar agribisnis enggak? Pernah. Asal gimana agribisnis? Oh, agribisnis itu kayak ya kita bisnis di bidang pertanian, bisnis. Kan kalau bisnis kan yang kita tahu kan misalkan apa tuh? Misalkan contoh bisnis yang lain selain di pertanian. Apa Kayaknya itu? fashion. Fashion ya, bener kayak fashion, terus kan kayak kuliner gitu kan. Terus di IT juga ada kan bisnisnya, apa namanya? Iya, desain web gitu. Nah benar, terus kayak apa namanya tuh, yang suka itu tuh e-commerce gitu kan, itu masuk Oh kan. iya, itu sama. Jadi sebenarnya kalau usaha bisnis itu kan lebih banyak cakupannya. Cuman untuk di bidang pertanian itu namanya agribisnis. Agri itu kan artinya pertanian. Bisnis itu usaha. Jadi agribisnis itu usaha pertanian. Nah di agribisnis itu apa namanya tuh, banyak lagi jenis-jenisnya. Ada anak-anaknya lagi gitu kan. Ada namanya agro input, terus agro produksi atau on farm, agro processing, agro marketing, sama satu lagi support. Iya, lebih banyak. Lebih banyak ya. Iya. Berarti ini jalanin ini tuh apa? Kita yang di sini yang Sirumor itu ngejalanin coba semuanya. Jadi dari misalkan yang agribisnis itu agro input kan kita juga itu ya, contohnya ya. Tahu ini
tahu nggak? Pembibitan. Bibit. Nah ini bibit Labu. labu sama itu tuh ada bibit bunga matahari. Coba dilihat kalau kesini aja kalau Ya. coba dilihat. Itu berarti nanamnya labu. Iya, ini contoh bibit yang labu madunya. Coba beda nggak sih apa tanamannya? Coba dilihat. Oh yang ini kan besar, nah yang ini kok kurang gitu bang pertumbuhannya. Kenapa itu kan? Sebetulnya bukan karena kurang pertumbuhannya ya, tapi beda jenis. Oh beda Iya. jenis. Kalau ini kan daunnya lebar ya, Iya. kalau yang ini kecil. Nah, Hmm. kalau yang ini itu labu madunya, gitu kan. Yang daunnya lebar. Iya. Terus kalau yang kecil ini bunga matahari. Oh ini bunga matahari. Iya iya. Tahu kan bunga matahari? Tapi kayak segitu kayak segitu. Pas kecil-kecil emang sih dia tuh sama ya. Cuma nanti kalau misalkan udah sekitar seminggu dia tuh beda daunnya. Kalau yang ini kan kecil, kalau yang ini Lebih lebar ya. lebih lebar. Kayak gitu sih. Kalau ini umur berapa hari kan? Sekitar 1 mingguan sih ini tuh. Nanti, Itu ini bibitnya dari mana Kak? kalau yang labu madu itu kita dari online. Soalnya apa ya? Cerita ya si labu madu ini. Iya. Kalau si labu itu kan labu madu dia persilangan. Ya. Jadi kayak bule. Jadi yang bule itu bukan orangnya aja. Produk pertanian juga bule. Ada ya. Ada. Dari labu Indonesia yang besar, Yang bulat gitu yang kan? bulat, Oh, yang suka gede-gede. dikolak gitu. Yang Iya. buat Halloween gitu. Halloween bener. Kemarin di Korea Selatan kan Iya. pesta Halloween kan ya, itu yang tragedi kan. Itu kalau di kita kan suka bulan puasa kan banyak tuh dikolak. Nah, nama latinnya itu Cucurbita maxima. Nah, Nama latin. nama latinnya disilangin sama dari luar negeri, antara Amerika. Amerika itu namanya Cucurbita moskata, yang bentuknya aduh Gimana itu? unik gitu sih. Ada contohnya yang gantung di sana, angka 8 itu. Oh, Yang di sana tuh ada. Nah, disilangin gitu kan persilangan, jadilah labu madu, namanya itu Cucurbita hanuna gitu. Jadi itu persilangan. Itu tuh apa ya? Kenapa disilangin? Karena buat apa istilahnya ya? Keturunannya biar lebih baik lagi gitu. Kalau kita misalkan punya anak ya, kita kan sama bule kan otomatis kan kualitasnya pengen bagi keturunan kan, sama pengen anaknya bule kan. Putih gitu ya kan? Jadi sifat dari Indonesia yang labunya itu kan fulan gitu kan, terus yang dari luar negeri bentuknya angka 8, jadi ciri khas sendiri gitu. Sama kita tuh punya nilai jual, nilai jualnya gitu. Kenapa kita juga memilih itu? Karena tadi itu persilangan, terus bentuknya juga unik, terus banyak khasiat, manfaat, vitamin, sama gizi. Terus satu lagi tuh dia bisa dibuat berbagai olahan makanan. Jadi apa namanya itu bisa misalkan dibuat minuman, apa makanan punya. Itu cerita si labu madunya. Nah, jadi bagaimana nih Kang tahapan dari awal mulai penanaman hingga produksi itu? Iya, untuk penanaman sendiri, ini kan udah persemaian ya. Iya. Jadi dari benih dulu, benihnya itu ini nih yang kayak gini. Nah, ini benih yang sudah terkelupas. Awalnya berarti belinya ini benih. Kita beli online. Harganya tuh satu biji ini 2.500. Wow. Ya, Lumayan. 2.500. satu biji. Soalnya kan masih jarang di Indonesia, jadi masih langka. Harga satunya itu 2.500. Terus di kuningan masih belum ada, kita online. Nah, udah kita dapat benihnya, kita langsung disemai. Di sini ada yang tahu nama wadahnya apa? Netpot. Netpot. Selain itu, Tray. tray. Iya. Ya, namanya Lebih tray. familiar. Oh iya, tray. Udah punya dasar. Iya. Ya, lanjut menjauh.
Ya, jadi di Semai di sini medianya kita pakai tanah, terus ada sekam bakar Ya. sama pupuk kandang gitu. Nah, kalau misalkan kenapa pakai itu dijelasnya lebih panjang lagi. Mungkin nanti di episode selanjutnya. Kita yang penting tahu dasarnya aja Iya, dulu. iya, Gitu. iya. Sekitar 7 sampai 10 hari di Semai, udah gitu nanti kita pindahin ke lahan di sana. Di sana di transplanting atau di pindahin di lahan sekitar sampai 3 bulan kita baru bisa panen gitu kan. Ciri-ciri panennya itu dia daun sama batangnya semuanya udah kering semua gitu kan, terus itu kan nggak ada daunnya di sini. Iya, udah ada. Udah nggak ada daun, terus apalagi di sana tuh sama buahnya warnanya kuning kecoklatan. Nah, itu. Udah siap untuk dipanen. Nah, untuk waktunya sendiri dari mulai penanaman hingga produksi itu berapa lama? Penanaman sampai panen gitu Iya, ya. panen. Berarti sekitar 3 bulan 10 harian lah. 3 bulan 10 harian. Oh, perawatannya ini ya gitu. Kan kalau misalkan perawatan penanaman tuh Iya. kayak susah katanya tuh. Benar-benar itu sih yang mungkin kunci di pertanian itu sebetulnya itu ya. Iya. Karena kalau misalkan kita kita ngerawatnya ya setulus hati ya seperti Marika. Ya insya Allah tanaman juga subur gitu kan. Jadi bukan yang dirawat, yang dipelihara itu bukan doinya aja, tapi tanaman juga harus di karena tanaman juga harus dikasih kasih sayang. Karena malahan kita harus bisa ngobrol sama tanaman, punya chemistry sama tanaman gitu. Lebih peka. Karena kan makhluk hidup kan tanaman. Ya. Kalau misalkan kita cuma tanam terus dibiarin, ya udah gitu kan. Hidupnya mau gimana? Manusia. Iya, gitu. Jadi kuncinya itu semuanya di pemeliharaan. Kalau pemeliharaannya kita rajin gitu kan, insya Allah tanaman itu subur, tanaman itu sehat. Ya gitu. Pakainya berarti pupuk kandang aja atau pakai pupuk yang gitu? Di lahannya ya. Oke. Untuk pupuknya kita di sini pakai fermentasi. Jadi fermentasi semi organik namanya. Kita di sini coba nerapin namanya itu Ecovillage. Iya. Itu apa kan? Ayo, ada yang pernah dengar apa gimana? Belum tahu. Bisa dijelasin kan ke teman-teman. Ya. Jadi Ecovillage sendiri itu eco itu kan dari lingkungan gitu ya. Terus village itu kan nih bahasa Inggris village. Bisa. Ya betul, desa. Jadi Ecovillage itu pertanian yang berbasis desa, tetapi dia keramah lingkungan gitu. Kita coba berbeda sama petani biasa, tetapi kita juga kolaborasi sama petani yang ada di sekitar. Kita mencoba pertanian yang ramah lingkungan, karena sekarang itu kalau isu pertanian secara global gitu ya, kebetulan ya kemarin alhamdulillah namanya itu dapat lolos di seleksinya Youth Agriculture Summit Internasional buat tahun kemarin sih gitu kan, dari 2000 peserta yang lolos itu hanya 100 berbagai negara dan dari Indonesia 2 orang. Alhamdulillah. Tapi berhubung kemarin pandemi jadi nggak berangkat ke luar negeri. Kemarin itu online, penyelenggaranya dari Jerman. Jadi seiring perkembangan zaman juga pertanian di internasional juga lagi diperhatikan gitu ya. Semua bidang sih semuanya. Dari FAO sendiri, terus dari UN kan, United Nations juga kita lebih konsen ke lingkungan gitu, pertanian lingkungan. Terus karena pertanian yang diharapin itu nggak cuman nggak cuman kita panen gitu kan, nggak cuman kita beli yang hasil panen di pasar gitu, tapi harus punya dampak ke lingkungan, sosial, sama ke ekonomi gitu.
Jadi sustainable agriculture pertanian berkelanjutan. Nah, yang tadi aku pilih itu kita coba menerapin yang semi organik pupuknya kita dari pupuk kandang, terus kita juga memakai yang pupuk kimia Itu jenis apa Kang? yang Pupuk- kayak pupuk kimia. urea gitu kan, Iya. terus juga ganda sil, nah gitu kan. Tapi lebih banyaknya yang organiknya, gitu. Karena impactnya ke lingkungan itu terasa banget. Kita coba mengurangi penggunaan kimia karena ada satu penelitian kemarin baru-baru ya, ketika kita mengonsumsi sayuran atau buah-buahan yang terus-terusan itu dari kimia, efek yang ke laki-laki itu bisa melambai. Oh, Tahu melambai? iya. Jadi sifatnya ke cewek-cewekan. Itu sifat efek dari pestisida. Jadi harus hati-hati jadi. Bahaya Jadi ya Kang. bahaya Iya, banget kimia itu itu. pestisida gitu kan, atau ya obat-obatan kimia gitu. Itu penelitian kemarin baru-baru. Jadi kalau misalkan nih kalau ibunya ke pasar atau Iya. misalkan belanja kemana gitu kan, carilah sayuran atau buah-buahan ya bagusnya yang organik kan. Soalnya ya pasti emang pestisida itu nggak terasa langsung, tapi itu tuh ibaratnya kayak racun gitu kan, ngendap. Jadi sedikit-sedikit, bahkan di mana ya, daerah Brebes itu petaninya karena udah bertahun-tahun dari zaman dulu pakai kimia, ada yang stroke, ada yang mutasi gen gitu kan, terus ada yang tangannya tuh melepuh gitu karena terus-terusan kimia gitu. Begitu. Jadi panjang lebar ya. Kalau hasil produksi di sini berarti didistribusinya kemana kan? Ya, untuk hasilnya kita sekarang lebih konsen ke ini sih, kita coba namanya itu pendekatan pengolahan, diolah. Jadi kita coba olah sendiri. Tapi kalau misalkan ada orang lain yang beli gitu, kita langsung ke lahan gitu kan. Kita juga sering nerima agroeduwisata namanya. Oh iya. Tapi masih proses. Jadi kita menjual labu, petik sendiri di lahan. Kemarin juga kita kerjasama sama SMK Pertanian, ada yang PTL juga di sini gitu kan. Terus lahan juga di SMK kita juga nanam gitu kan. Kemarin juga ada kunjungan dari BLK, Balai Latihan Kerja, terus juga di sana kita agroeduwisata gitu kan. Kita petik sendiri di lahan, terus juga ada outbound kecil-kecilan, terus kunjungan dari siswa, pelajar, ya intinya pertanian itu dikemas semenarik mungkin sih gitu kan. Kita kan anak-anak milenial nih, Iya, harus betul. punya cara yang berbeda lah gitu kan. Daripada kita rebahan terus kan. Apa hobi rebahan? Iya, sama sih, pasti semua orang juga rebahan itu pekerjaan yang ternyaman. Tapi jangan sampai Tapi dampaknya kebablasan rebahannya. Mari kita dari kaum rebahan membawa perubahan. Itu quotes-nya. Oke, berarti petani milenial yang di sini bekerja sama itu SMK 1 Kuningan Pertanian, terus juga BPP Balai Penyuluhan Pertanian, sama petani yang ada di Kuningan juga gitu kan. Terus sama dinas pertanian juga kita turut koordinasi, pemerintahan desa karena ini lahannya lahan desa juga gitu kan. Terus yang lain kita Kementerian Pertanian karena kita juga ada programnya sendiri. Kemarin alhamdulillah disuruh ke Korea. Seminggu. hebat lah. Itu program dari kerjasama Kementerian Korea sama Kementerian Pertanian gitu kan. Kemarin alhamdulillah 1 minggu buat studi banding ke sana. Jadi pertanian itu luas insya Allah. Nah, untuk warga sendiri, itu semua warga berhak ikut petani milenial. Pengurus untuk yang di sini Sirungwalu. Iya. Untuk Sirungwalu sendiri sih kita Sirungwalu itu kan petani mudanya gitu, jadi lebih ke anak-anak mudanya dulu. Tapi kita juga ada
program untuk masyarakatnya. Programnya kita kemarin itu pemberdayaan ke masyarakat, jadi di setiap rumah itu pemanfaatan pekarangan, kita nanam labunya juga gitu kan. Jadi kita juga tadi kan supaya ada impact sosialnya juga ke masyarakat gitu kan. Terus ya untuk anggota yang Sirungwalu sendiri tadi yang petani muda, terus intinya sih yang sukarela, yang mau sama-sama belajar, kita juga di sini sama-sama belajar, yang mau apa ya ibaratnya keluar dari zona nyaman. Karena kalau di pertanian kan emang harus ada ya semua kayak tenaga gitu kan, pikiran juga, terus tenaga pikiran sama mungkin ya yang lainnya harus dikeluarin gitu, biar ya tetap jalan, tetap sustainable gitu kan. Berarti untuk syarat jadi pengurusnya sendiri itu nggak ada ya? Sukarela Apa ada gitu kan? Gak ada sih, yang penting interest dulu nih ke pertanian gitu, jadi maksudnya suka dulu ke pertanian gitu. Tadi ada pelatihan ini nggak? Ada, kita setiap kumpulan 2 minggu sekali gitu kan. Terus juga kemarin kita baru pelatihan namanya sekolah lapang. Nah, itu dari apa ya, yang penyelenggaranya langsung Dinas Pertanian Jawa Barat di sini di Sirungwalu gitu kan. Terus kalau misalkan ada yang tadi kayak kunjungan gitu juga kita menerima kunjungan juga gitu. Kayak pelatihan gitu sih. Misalnya Cerita. kalau kan zaman sekarang gitu ya, apalagi Iya. kita gitu kan, milenial kan jarang tahu atau jarang apa ya kayak ke apa Jadi maksudnya searchingnya tuh ku- kurang diminati gitu kan. yang pertanian gitu ya. Cara akang biar tahu gimana sih searching. Nah, caranya biar bisa apa ya kayak mengajarkan Iya. anak-anak mudanya sih dari kita. Pokoknya pertanian itu image-nya jangan apa ya, jangan kotor-kotoran gitu kan. Kita pakai traktor gitu kan. Terus kita juga aktif di medsos gitu kan. Kita juga punya Instagramnya sendiri gitu ya. Boleh dikasih tahu kan Iya, Iya. Instagramnya? Instagramnya apa kan? Oke, sobat apa tadi kan? Gare. Apa? Oke. Kece Garen. Oh, Garen ya, sobat Garen bisa follow IG kami gitu kan, namanya Sirungwalu, ada di bawah ya, Sirungwalu. Sial. Kayak gitu. Nanti bisa teman-teman kepoin IG-nya di sana. editing tuh. Kita juga Nanti edit. apa ada tips-tips budidaya gitu kan, terus juga ada seputar program atau kebijakan pemerintah nih buat anak-anak milenial biar kita tuh enggak apa ya, kalau mau terjun ke pertanian kita punya juga support dari pemerintah gitu kan. Soalnya kalau kita bergerak sendiri kadang kita tuh apa ya berhenti di tengah jalan. Kuncinya kita harus support gaul ya, mau ke pemerintah, mau ke apa namanya tuh, ke yang lainnya, ke teman-teman petani atau yang lainnya gitu. Harus apa yang menempatkan diri lah itu. Mungkin seperti itu. Gimana lagi? Udah berapa menit? Udah berapa menit, kurang? Berapa menit? Berapa menit? 25. Kerasa ya. Bapak nanti tinggal di ini aja sih, apa namanya? Di kiri aja. Dipotong. Ya baik, terima kasih Kang atas Oh, iya. informasi. Ada lagi mungkin ya tambahan nggak Oh, apa-apa? Boleh ya Iya, kan? iya. Silakan kan. Tadi kan yang agribisnya baru apa, pembibitan ya, terus Iya. penanaman. Agroprocessingnya lupa deh. Agroprocessing itu kan pengolahan ya. Nah jadi kita juga kita dibuat olahan minuman namanya Wahmix sama punten di tas ada. Tadi coba bawa. Nah ini salah satu olahan kita. Wah, Nah ini ya namanya stiku, jadi sistik labung adu gitu. Ini kan masih jarang gitu kan. Nah jadi tips buat untuk pemalu usaha, coba cari produk yang belum ada gitu kan. Terus apa ya namanya tuh, harus ada juga ini sih kayak NIB, terus juga identitas juga kita gitu. Bisa sobat Garen ya. iya. Iya. Ini Nanti dia silahkan. produksinya ya. Tipu. Apa Bisa coba langsung dipesan juga nggak apa-apa. Udah. Ya, ini rasa Kang, original. kalau belinya itu di mana Kang? Kalau Nah, kalau mau Jadi beli sobat. ya, nanti sobat Garen bisa ke ini ya, ke Instagram kita yang tadi Sirungwalu, atau nomor WhatsApp sendiri nanti juga di komennya juga ada gitu. Atau berkunjung langsung ke sini juga bisa. Ini berbagai rasa kah?
Iya, ini yang original, ada keju sama satu lagi barbecue. Barbecue, oke. Silahkan bisa ditester, ayo. Siap. Ayo, ayo. Kan buka. Gak apa-apa ini kan Gak dibuka. apa-apa. Sok. Sebetulnya kan Itu berarti kita pengolahannya di sini ya? di kelompok. Kang coba ya. Iya memang. Itu langsung dari labunya. Coba ya Kang. Manisnya enak. Enak kan? Benar? Gimana? Selain ini cemilan, Selain sistik kita juga minuman susu labu madu. Itu satu botol 250 ml, sama kita juga puding. Iya. Setiap 2 minggu sekali sih, kalau nggak ada halangan kita CFD-an di Tamkot ya. Tangkot. Gitu kan. Tapi berhubung kemarin ya anggotanya banyak banyak kegiatan, terus ya banyak kesibukan, jadi menyesuaikan gitu sih. Kalau di Tangkot itu di tempatnya di mana Kang? Biasanya Sebelah kita mana? yang deket pertokoan Siliwangi gitu loh. Kan banyak yang jajaran CFD. Oh iya, Kayak gitu. harganya berapa ini Kang? Yang ini 10.000. Kalau minuman, Yang minuman sama 10.000. 10.000 juga. Soalnya kita kan masih produk baru gitu, jadi kita coba harganya nggak di-up dulu, tapi kita harganya sesuai pas di kantong. Ya betul Kang. Harganya pas di kantong. sekarang Sekarang main kita strategi pasar gitu ya. iya. Sekarang juga ada orderan buat di pusat oleh-oleh Kuningan. Nanti mau open juga. Jadi kita coba ke pusat oleh-oleh gitu kan. Iya. Terus juga di marketplace gitu kan. Ada di Monster namanya yang Oh ada. itu langsung dari kementerian gitu kan. Terus kita juga di e-commerce yang lain juga gitu, kayak Shopee, Toko. Udah ada. Ada. Wah. Lagi dibuat itu lagi oke sana. Tuh, terus yang tadi kan baru 3 ya, yang agro marketing. Iya. Yang agro marketing kita pakai yang digital marketing yang Instagram sama agro wisata. Kita nerima kunjungan gitu kan. Intinya buat membantu regenerasi petani, karena data dari BPS. Nah, tentang data nih. Jadi data BPS 2018 itu jumlah petani muda hanya sekitar 8%. 8%. Iya. Waduh. Jadi harus banget, kita kan negara agraris, Iya. dikenal negara agraris, sumber daya alamnya melimpah, masa cuma 8% kan. Jadi harus ada regenerasi petani, harus ada penerus-penerus petaninya. Tapi kita sesuaikan dengan teknologi yang ada gitu kan. Terus juga kita mungkin sarannya ketika sobat garing ini menjadi petani milenial gitu ya. Hal yang pertama tuh kita harus niat dulu sih. Harus niat dulu. Niat yang tulus. Jangan setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah ya udah mungkin nanti berhenti di tengah jalan biasanya gitu kan ya. Terus tuh harus juga ketika sudah niatnya bagus, nekat, kita juga awalnya nekat gitu. Kita nggak punya modal, sepeser pun kita nggak punya modal, terus nggak punya lahan, pemasaran masih bingung karena ini produk bule, gitu kan. Tapi yang penting itu tadi niat. Karena ketika kita niat, insya Allah yang tadi kayak modal, terus kayak pemasaran, terus kayak lahan, itu ngikutin gitu kan. Kita awal sewa lahan, kita pas awal itu nggak di sini lahannya, tapi di Cijoho lahannya. Kita sewa lahannya, kita uangnya patungan dulu nih gitu kan. Awalnya 3 orang, sekarang ya kurang lebih 15 orang gitu. Intinya niat sih. Terus ya alhamdulillah berkat dari si labu ini ya akan sama teman-teman bisa dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru gitu kan. Terus ya bisa keluar negeri gitu kan. Itu sesuatu yang gak disangka-sangka gitu kan, dari labu aja, dari tanaman ini bisa berangkat ke Korea gitu, ketemu sama opa-opa Korea. Dapat pengalaman yang Iya, menarik gitu alhamdulillah. ya. Jadi jangan ragu ketika sobat Garen ingin terjun ke bidang pertanian.
niat, terus sama apa ya, harus konsisten. Yang kedua konsisten ya, karena ketika di tengah jalan pasti apa ya namanya tuh banyak rintangan, banyak kayak struggle-nya kan, terus juga banyak kayak mungkin ya apa ya namanya tuh kayak cobaan gitu, kita ngambil keputusan gitu mau dilanjut apa gimana gitu kan, tapi intinya harus konsisten, harus istiqomah. Apalagi kayak tekanan user dari orang lain gitu kan, ngapain sih gitu kan anak muda pertanian gitu kan. Terus apalagi ya kalau akan sendiri ya kan, kamu kan bisa kuliah di Bogor 4 tahun ngerantau di sana, terus ekspektasi masyarakat di sini kan kalau udah lulus kan, ekspektasi masyarakat kalau itu kan PNS gitu kan biasanya, apa misalkan atau kerja di perusahaan besar gitu kan. Tapi itu tuh ya apa ya, pernah jadi kayak ibaratnya kayak tekanan gitu kan. Tapi bagaimana caranya kita bisa apa ya, tekanannya itu jadi semangat gitu. Intinya harus bisa konsisten istiqomah gitu. Terus tadi konsisten, satu lagi harus bisa update informasi. Zaman sekarang ya. Makanya yang tadi event-event internasional itu dapatnya dari Instagram. Dari Instagram Pak. Jadi coba scroll up-nya itu ya event-event atau misalkan yang apa ya kayak kegiatan-kegiatan, boleh kita scroll up misalkan kayak tokoh idola gitu kan, kayak opa-opa Korea atau apa gitu. Iya. Tapi jangan sampai apa ya, kita manfaatin gitu kan, manfaatin Instagram itu sebagai media buat apa ya, ngembangin diri kita, potensi kita. Banyak sih kayaknya di Kuningan itu anak-anak muda yang sudah punya passionnya masing-masing, sudah berbakat ya. Lihat tuh di STKI itu kalau nggak salah ada teknika kan yang apa ya, yang lu kayak mojang. Banyak sih tokoh-tokoh atau para inohong STKI itu kan. Itu juga kemarin ya berkat dari Kang Oman juga, tahu kan? Iya, Kak Oman. Kemarin ya akan dapat juara 2 Jawa Barat ya, pemuda pelopor. Wah, sumber daya alam, alhamdulillah. Nanti juga teman-teman bisa ikut di bagian yang IT-nya kan ada. Kemarin seleksinya di STKIP. Nah bisa disiapin dari sekarang. Itu pemuda pelopor. Kalau sampai nasional teman itu kemarin dapat juara 3 tingkat nasional, hadiahnya 15 juta. Wow, besar juga ya Kang. Proses prosesnya. Pokoknya banyak event, banyak apa ya, sebenarnya banyak kesempatan gitu ya buat anak-anak muda gitu. Tinggal kitanya apa ya, ibaratnya tinggal bahasa Sundanya mau tekar. Mau tekar, jadi kayak apa mau tekar tuh, mau tekar ngulik, tinggal ngulik, tinggal apa ya, kreatif gitu ya. Kreatif, update informasi mau itu di media sosial apa misalkan gimana aja gitu kan. Soalnya dari pemerintah sendiri kan sebenarnya banyak program. Maaf ya kalau ini jadi cerita banyak banyak program. Misalkan kayak kemarin kan kita udah G20 kan. Iya. G20 sendiri tuh sebenarnya jadi peluang buat negara kita semakin kenal sama negara-negara lain gitu kan. Terus kemarin juga di salah satu event G20 itu juga ada Y20 yang Y20 kan, teman akang ada yang berangkat ke sana di Bali, conference sama perwakilan dari berbagai negara, anak-anak mudanya itu membahas tentang digitalisasi, itu tentang apa namanya ya, pokoknya semua aspek yang anak-anak muda disukai itu banyak peluang gitu. Nah tinggal kitanya yang gunain Instagram banyak itu melihat update ya. Terus juga pasti harus melek literasi ya. Nah, melek literasi bener banget. Pentingnya literasi penting banget kan sekarang. Apalagi di zaman sekarang kan era 5.0 ya, gimana kan alternatif dari era 4.0 gitu. Udah 5.0 kan, nggak 4.0 lagi sekarang. Itu sih misalkan ikut kayak fellowship, internship gitu kan,
di negara lain itu tuh apa namanya itu banyak banget. Sekarang itu lebih banyaknya ke digital sih, ke IT tuh semakin banyak peluang sekarang. Internship misalkan di apa namanya banyak kayak Microsoft kan, ada yang di Google kayak gitu. Pokoknya tinggal sekreatif kita aja sih intinya itu. Jadi temennya lebar ya, maaf ya. Gimana, ada lagi yang Nah, ini ngomong-ngomong kan namanya tuh Sirung Waluh ya. Itu kenapa namanya Sirung oh Waluh? iya harus di apa gitu. Ceritain gitu. Kita juga pasti kan kepo gitu ya. Iya, Iya. namanya Sirung Waluh kenapa? Kan kalau sireng itu kan bahasa Sundanya Tunas. tunas kan gitu. Ada filosofinya sendiri sih. Tapi di samping filosofi itu kita juga punya singkatan. Nah, sirong. Jadi kita ngambil kata dulu SI gitu kan. SI itu generasi. Yang R-nya rajin, yang ung-nya unggul gitu. Jadi generasi yang rajin dan unggul gitu. Nah, kalau waluh itu sendiri, waluh itu kan bahasa Sundanya labu. Sirung waluh itu jadi generasi yang rajin dan unggul yang budidaya labu madu atau usaha tani di labu madu gitu. Nah, itu sih. Ya kan apa namanya juga kan katanya doa. Jadi ya kita harus yang baik-baik. Tapi kalau tentang nilai-nilai itu sendiri, apa yang membudidayakannya itu tidak hanya labu saja. Iya. Ya kan? Kalau petani milenial sendiri itu kan udah kayak ya sekarang ini kayak isu mungkin ya, kayak isu terus kayak hits gitu kan. Sebenarnya program ini tuh dari dulu tuh udah di apa ya, kayak udah di sebutin sama Kementerian Pertanian gitu. Nah sekarang alhamdulillah program dari Jabar sendiri, Pemprov Jabar, Pak Ridwan Kamil sudah mulai concern nih ke program petani milenial. Jadi petani milenial itu cakupannya bisa ke semua jenis tanaman, bisa ke hortikultura, terus ke pangan, terus perkebunan ya, perikanan, peternakan juga masuk. Dan di sini ada juga salah satu anggotanya mungkin bisa sharing-sharing. Iya, saya juga kebudidaya tanaman sayuran ya Kang, dari gadung. Itu sayurannya kacang panjang, buncis. Wah, Jadi Gal juga termasuk petani milenial. Iya, Di desa Cigadung ya, Jak? gadung ya, dari gadung. apa ya, sebenarnya bagus juga program itu ya, Pak Ridwan Kamil, biar ya kita yang di Jawa Barat terkenal lumbung pangan Indonesia kan gitu. Jadi tadi juga kan pertanian harus bisa dikelola sama anak-anak milenial. Iya, betul. Terus juga kalau misalkan kita mau agribisnis di pertanian itu enggak apa ya, enggak melulu cuman budidaya gitu kan. Kita juga bisa ngambil di pengolahan, di pembibitan juga bisa, terus di pemasaran online juga bisa. Kayak misalkan pernah dengar sayur box? Iya, karena Sayur box, Tani Hub, kayak gitu kan, Gojek. Nah, dia kan ada titip makanan. Nah, itu juga masuk sebenarnya. Terus kalau yang supportnya bisa ke pelatihan kayak gitu. Itu juga contoh-contoh dari agribisnis. Jadi agribisnis itu cakupannya lebih luas. Seperti itu mungkin. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Banyak ya. Jadi berapa SKS ini? banyak tuh banyak pembahasannya. Sebenarnya ini tuh masih apa ya, masih banyak lagi yang pengen dibahas ya, tapi berhubung mungkin karena emang keterbatasan waktu juga gitu. Sebenarnya pengen skill kemarin yang di Korea. Boleh gimana? Ada yang Gimana? mau Bapak? menarik gitu Pak? Boleh yang bisa diceritain. Kemarin itu ketika di Korea, apa ya, di sana tuh dari pertaniannya ya, di sana udah canggih banget. Pokoknya udah sistem digitalisasi semua. Kita tinggal maaf tadi HP HP itu tinggal kita misalkan rumahnya di sini, terus lahannya di Jawa Timur. Nah, itu bisa dikendaliin. Dari HP beda provinsi. Wow. Iya. Di sana udah canggih banget gitu. Terus
di sana semuanya pakai greenhouse. Ada juga yang masih di open land, lahan terbuka gitu. Tapi di sana untuk yang lahan terbuka itu apa ya, satu lahan segini, sepetak lahan itu punya traktor, satu lahan satu traktor. Satu lahan Di satu sana. traktor. Di Waduh. Indonesia kan masih belum ya. Satu lahan satu traktor. Terus di sampingnya itu ada semi greenhouse pakai plastik gitu kan. Hal yang di greenhouse-nya kita pas masuk itu kayak apa ya? Hanya yang pasien COVID. Tahu nggak sih yang pasien COVID atau yang pemeriksa COVID kan pakai itu kan? APD kan? Iya. Nah, kita kalau masuk harus pakai itu semua. Pakai masker, pakai APD gitu. Pokoknya guys harus steril. Steril. Soalnya di sana tuh udah pakai sensor semua. Misalkan ketika si tanamannya kering, sensornya itu hidup, dia langsung nyiram sendiri gitu kan. Oh, nyiramnya juga udah otomatis. Otomatis. Berarti Juga tenaga sudah. manusia di sana gimana? Paling yang operatornya aja, cuma 1-2 aja sih. Terus kalau misalkan tanamannya apa ya, di dalam greenhouse-nya panas, kan panas biasanya. Itu tuh nanti sensornya ada sinyal, terus greenhouse-nya buka sendiri. Canggih sekali Apalagi ya. di sana kan musim salju kan, ada Iya. musim salju, jadi harus menyesuaikan juga. Terus yang paling canggih di sana tuh, di sana bisa sampai sensornya mengetahui seberapa persen fotosintesis tanaman. Waduh. Fotosintesis sampai ke sana kan di Indonesia, apalagi di dunia lain kan belum bisa. Fotosintesis kan kita nggak tahu kan gimana cara intensitas fotosintesis. Di sana udah bisa. Canggih banget Banget gitu pertanyaan. Terus di sana tuh teknologinya dia buat sendiri. Kalau negara-negara lain kan teknologinya dari Eropa, khususnya dari Belanda kan. Kalau di sana dia sudah pakai teknologi sendiri, jadi buat sendiri. Jadi emang sudah apa namanya itu ya, sudah modern banget gitu, sudah smart farming banget di sana. Begitu. Terus ya di sana dari itu kan dari teknologinya, dari pemasarannya berbeda sama Indonesia. Gimana tuh, Kang? Di sana semuanya termanajemen rapi gitu kan. Dari misalkan petani sampai ke di sana tuh dibuatin kayak koperasi. Mungkin ilmunya tuh dari Indonesia sebenarnya. Di Kayaknya. Indonesia. Wah. Tapi diterapin di sana. Dibuat koperasi kayak gitu. Terus apa ya? Kayak di satu wilayah, kalau nggak salah di wilayah Sejong namanya, dekat Seoul gitu kan kemarin itu. Di sana produk pertanian harus masuk ke koperasi itu, dikelola sama khusus dari pemerintah, namanya apa ya, marketing Korea kalau nggak salah. Nah di sana tuh udah produknya tuh udah sertifikasi semua gitu, udah HACCP sertifikat internasional semua. Jadi harganya juga lumayan Tinggi ya. satu jagung ya, 2 jagung kalau nggak salah itu tuh berapa apa ya namanya, berapa won ya, 5.000 won kalau nggak salah. 5.000 won tuh sama dengan berapa rupiah? Iya, Berapa itu kan? Kira-kira ya? wonnya. Ya, satu won itu kalau di Indonesia 10 dia kalau nggak salah, 10 rupiah. Nah, jadi kalau misalkan 5.000 berarti 50.000 kan? 50. 2 jagung aja 50.000. Kalau di sini udah 5.000. 5 kilo. 50 itu ya. Iya gitu di sana deh. Terus apalagi ya, pokoknya kayak roti ya, roti di sini kan paling 2.000 3.000 ya. Di sana harganya sama 4.000 won. Berarti 40.000 satunya. Jadi emang udah terkelola, udah terstruktur lah gitu. Nah kalau misalkan kan kalau produk pertanian kan cepat busuk kan biasanya kayak buah-buahan. Kalau misalkan ada yang nggak laku, misalkan produknya itu dikembalikan lagi ke petani, terus nanti petaninya terserah apakah mau dikasih
ke yang membutuhkan. Misalkan di sana juga ada yang warganya yang masih ini kan di bawah, yang apa ya, maksudnya yang masyarakat yang tidak punya gitu kan. Nah, biasanya dikasih ke masyarakat ke sana, jadi kayak CSR, corporate social responsibility, jadi ada impact ke masyarakatnya. Jadi emang benar-benar pertanian itu di sana tuh berkah juga gitu kan. Jadi terus atau misalkan mau diambil juga sama petani juga bisa gitu. Itu kayak supermarket besar sih. Terus dari sana ada juga yang diekspor juga ada gitu. Mungkin ya sebenarnya Indonesia juga sekarang OTW ke sana sebenarnya. Mudah-mudahan ya. Amin. Masih berproses. Karena Indonesia banyak pulau, jadi ya banyak rintangan sama tantangan. Oke, mungkin itu sih skill-skill di Korea. Belum makanan khasnya. Jadi bagi para milenial gitu ya, kaum milenial ya jangan kecil hati lah untuk melihat apa Iya, ya, sektor bidang pertanian, gitu. ya, Pertanian, betul. soalnya bisa juga kita bisa keluar negeri ya, dan itu Iya. kita Relasi juga ya. relasi, Betul, tentunya relasi. relasi itu bisa sangat bermanfaat. Nah, terakhir deh Kang, ini Boleh, buat gimana? harapan Akang gitu buat petani-petani Oh, iya. Indonesia, khususnya petani milenial seperti apa? Harapan akan dan harapan kebetulan akan juga kan diamanahin Duta Petani Milenial dari kementerian gitu kan. Harapannya semoga banyak anak-anak muda yang terjun ke pertanian, karena tadi kan Indonesia hanya 8% 2018. Semoga sekarang 2022 ada peningkatan. Ya, amin. Mudah-mudahan naiknya signifikan. Terus juga pertanian kan nggak hanya di lahan aja, kita bisa bergerak di pengolahan, bisa bergerak di pemasaran, bisa bergerak di pelatihan juga termasuk pertanian gitu kan. Semakin banyak petani milenial dan ya semoga apa ya, kita juga negara kita bisa bersaing sama negara-negara lain, bisa jadi negara maju, ya terus bernegara berkembang gitu kan. Apalagi nanti kita bonus demografi yang mana ya anak-anak muda ini juga jadi apa ya, mengambil peran di sana sebenarnya gitu kan. Ini jadi PR sebetulnya ya. Jadi harapannya semakin banyak yang ke pertanian, ataupun misalkan teman-teman punya passionnya masing-masing, coba passion teman-teman dikembangin, karena kan setiap orang itu juga punya passionnya, punya potensinya masing-masing yang apa ya, bisa dikembangin lah gitu. Mungkin itu sih harapannya. Nah, itulah ya pembahasan tentang apa itu petani milenial dan gimana itu prosesnya. Sebenarnya luas ya Kang ya, Iya, petani tahu milenial ya. itu. Nah, semoga dengan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita lebih luas lagi pemahamannya mengenai petani milenial. Dan untuk kaum rebahan, ayo bangkit, semangat untuk menjadi kaum milenial yang apa ya, tidak hanya rebahan gitu, tapi Iya. ada aktivitas yang bermanfaat. Oke, Dari kaum rebahan kita bawa perubahan. Oke, dari kaum rebahan kita bawa perubahan untuk bangsa Indonesia. Semoga bangsa Indonesia ini tidak hanya sebagai negara berkembang, tetapi juga akan menuju ke negara maju. Oke, sahabat Garen, gaul dan keren, itulah podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan ilmunya dapat diterima. Ditutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul. Iya.